Nah, sebelum masuk ke poin selanjutnya, yang pastinya terlebih dahulu kita itu harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan DBD. Demam berdarah dengue atau disingkat dengan DBD merupakan penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Nah, penyakit ini juga merupakan penyakit demam akut yang disebabkan oleh serotipe virus dengue dan ditandai dengan gejala, di mana gejala tersebut yang pertama itu demam tinggi, manifestasi perdarahan, hematomegali, dan ditandai dengan kegagalan sirkulasi sampai timbulnya renjetan. Epidemiologi infeksi demam berdarah masih merupakan masalah kesehatan yang utama di kawasan Asia Tenggara. Negara Pasifik Amerika Selatan, Latin, dan Tengah diestimasikan kurang lebih dari 500 pasien dengan diagnosis DBD memerlukan perawatan di rumah sakit tiap tahun. Jumlah insiden terbanyak didapatkan pada kelompok usia anak. Pada tahun 2013, pemerintahan menargetkan pencapaian kasus DBD sebesar 52 kasus per 100 penduduk di mana terdapat sebanyak 26 provinsi, 78,87 yang telah mencapai target tersebut. Etiologi dengue virus memiliki sifat hampir sama dengan Ganus flavirus lainnya. Genom virus dengue terdiri lainnya dari RNA dengan rantai tunggal. RNA dikelilingi dengan nukleosid ikoshedral dan ditutup envelope dengan komposisi lemak. Virus ini berbentuk batang, bersifat termolabil, sensitif terhadap inaktivasi oleh detileter dan natrium dioksilat dan stabil pada suhu 700 Celcius. Jadi selanjutnya itu ada klasifikasi DBD menurut WHO tahun 2011. Nah, yang terdiri dari 5. Jadi yang pertama itu ada DF atau dengue fever yang memiliki tanda dan gejala berupa demam disertai 2 dari gejala berikut, yaitu nyeri kepala, nyeri retroorbital, malgia, antralgia, ruam, manifestasi pendarahan, dan tanpa bukti kebocoran plasma. Sedangkan untuk pemeriksaan penunjangnya itu ada leukopenia atau leukositnya kurang dari sama dengan 5.000 sel per milimeter kubik dan trombositopenianya atau plateletnya kurang dari 150.000 sel per milimeter kubik, serta peningkatan hemotrokitnya itu 5% sampai 10% dan tanpa bukti kehilangan plasma. Selanjutnya yang kedua itu ada DHF atau dengue hemorrhagic fever derajat 1 yang memiliki tanda dan gejalanya itu berupa demam dan manifestasi pendarahan serta terdapat bukti kebocoran plasma. Selain itu, trombositopenianya kurang dari 100.000 sel per milimeter kubik dan peningkatan hemotrokitnya lebih dari sama dengan 20%. Selanjutnya itu ada DHF derajat 3 yang memiliki tanda dan gejala yang sama seperti derajat 1, namun ditambahkan dengan pendarahan spontan. Selain itu, untuk pemeriksaan penunjangnya juga sama dengan DHF derajat 1. Selanjutnya itu ada DHF derajat 3 yang juga memiliki tanda dan gejala yang sama dengan derajat 1 ataupun derajat 2, namun juga ditambah dengan kegagalan sirkulasi, yaitu nadinya lemah, tekanan nadinya rendah kurang dari sama dengan 20 mm Hg, serta hipotensi dan gelisah. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu juga sama dengan derajat 1 dan derajat 2. Dan yang terakhir itu ada DHF derajat 4 yang memiliki tanda dan gejala yang sama seperti derajat 3. Selain itu juga ditambah dengan tanda shock dengan tekanan darah dan nadi yang tidak terdeteksi. Serta untuk pemeriksaan penunjangnya itu sama juga dengan DHF derajat 1, 2 maupun 3. Nah, selanjutnya itu adalah cara penularan DBD. Terdapat 3 faktor yang memegang peranan pada penularan infeksi virus dengue, yaitu manusia, virus, dan faktor perantara. Virus dengue ini ditularkan pada manusia melalui nyamuk Aedes aegypti.
Aedes itu mengandung virus dengue. Pada saat menggigit manusia yang sedang mengalami viremia, virus yang berada di kelenjar liur akan berkembang biak dalam waktu 8-10 hari sebelum dapat ditularkan kembali kepada manusia pada saat gigitan berikutnya. Virus itu dapat masuk dan berkembang biak di dalam tubuh. Nyamuk tersebut akan dapat menularkan virus selama hidupnya. Kemudian, pada manusia, penularan penyakit itu terjadi karena setiap kali nyamuk menggigit, alat tusuknya yang disebut dengan proboscis itu akan mencari kapiler darah. Setelah diperoleh, maka akan dikeluarkan liur yang mengandung zat anti pembekuan darah agar darah mudah dihisap melalui saluran trombositnya yang sangat sempit. Bersama liurnya inilah virus dipindahkan kepada orang lain. Virus memerlukan waktu masa tunas sampai 6 hari sebelum menimbulkan penyakit. Tanda maupun gejala penderita DBD sifatnya tidak khas. Artinya bahwa tanda dan gejala yang ditimbulkan dapat bervariasi tergantung pada penderita berdasarkan derajat yang dialaminya. Pada kondisi parah, penderita akan mengalami keadaan renjatan atau syok. Pada umumnya, tanda-tanda dan gejala yang ditimbulkan oleh penderita DBD yaitu: yang pertama, mengalami demam tinggi; kedua, mengalami perdarahan atau bintik merah pada kulit; yang ketiga, mengalami keluhan pada saluran pernafasan dan pencernaan; yang keempat, biasanya merasakan sakit saat menelan; yang kelima, mengalami keluhan pada bagian tubuh yang lain seperti nyeri otot, tulang, sendi, dan ulu hati, serta pegal-pegal di seluruh tubuh. Yang keenam, mengalami pembesaran hati, limfa, dan kelenjar getah bening yang akan kembali normal pada masa penyembuhan. Hasil laboratorium umumnya dilakukan untuk mempertegas diagnosa dokter untuk penyakit DBD. Untuk membedakan pasien terdiagnosa DBD atau tidak dapat dilihat dari pola demam yang diderita pasien serta hasil laboratorium. Selain itu, untuk kriteria cek darah di laboratorium dengan status darah normal dapat dilihat dari data berikut. Yang pertama, trombosit 150.000 sampai 400.000 mm kubik. Yang kedua, hemoglobin laki-laki 14 sampai 18 gram per desiliter darah, perempuan 12 sampai 18 gram per desiliter darah. Yang ketiga, hematokrit laki-laki 42 sampai 52%, perempuan 37 sampai 47%. Yang keempat, leukosit 4.800 sampai 10.800 mikroliter. Lisinopril itu adalah obat yang biasa digunakan untuk mengatasi hipertensi tingkat sedang hingga tinggi, di mana mekanisme kerjanya yaitu adalah berperan sebagai vasodilator, juga menurunkan resistensi perifer, yaitu dengan menghambat angiotensin converting enzyme inhibitor yang biasanya berperan dalam mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Dosis pemberiannya yaitu dosis awal diberikan 10 mg dan juga dosis pemeliharaan 5 hingga 20 mg diberikan sebanyak 1 kali sehari. Kemudian untuk efek samping yang dapat ditimbulkannya yaitu kelelahan, batuk, mual, sakit kepala, kemudian edema angioneurotik hingga hiperkalemia. Pengobatan dan farmakologi untuk demam berdarah bertujuan untuk mengurangi gejala dan mencegah komplikasi. Berikut beberapa tindakan dan farmakologi yang dapat membantu. Yang pertama, istirahat. Istirahat yang cukup sangat penting untuk mempercepat pemulihan. Yang kedua, konsumsi cairan. Minum banyak cairan seperti air, jus, buah, dan oralit untuk mencegah dehidrasi yang dapat terjadi akibat demam dan muntah. Yang ketiga, pantau suhu tubuh. Suhu tubuh perlu dipantau secara berkala. Jika suhu tubuh tinggi, kompres dengan air hangat dapat membantu meredakan demam. Yang keempat, makan makanan yang sehat. Konsumsi makanan yang bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang kelima, hindari obat antiinflamasi. Jangan menggunakan obat seperti ibuprofen atau aspirin karena dapat meningkatkan risiko perdarahan. Yang keenam, hindari obat penurunan demam yang mengandung aspirin. Yang ketujuh, perawatan medis. Segera cari perawatan medis jika gejala DBD seperti pendarahan gusi atau muntah darah muncul, karena kondisi ini memerlukan perawatan segera. Yang kedelapan, mengonsumsi jambu biji. Jambu biji dapat membantu dalam penyembuhan demam berdarah karena mengandung beberapa nutrisi yang penting
yang dapat mendukung sistem kekebalan tubuh dan membantu mengatasi gejala DBD. Nama saya Dimas, saya di sini akan menjelaskan tentang pengobatan farmakologi untuk penyakit DBD. Pengobatan farmakologi untuk demam berdarah atau DBD adalah salah satu aspek penting dalam penanganan penyakit ini. DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Meskipun tidak ada obat khusus untuk DBD, pengobatan farmakologi dapat membantu mengelola gejala dan komplikasi yang mungkin timbul. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pengobatan farmakologi DBD. Yang pertama adalah cairan intravena. Dehidrasi adalah komplikasi umum dalam DBD. Oleh karena itu, pengobatan utama adalah pemberian cairan intravena untuk mengatasi dehidrasi. Pasien DBD sering mengalami penurunan jumlah trombosit dalam darah, sehingga penting untuk menggantikan cairan yang hilang dan menjaga tingkat kecukupan cairan dalam tubuh. Selanjutnya yaitu pengobatan simptomatik. Untuk mengurangi gejala seperti demam, nyeri sendi, dan sakit kepala, dokter dapat meresepkan obat antipiretik atau penurun panas seperti paracetamol. Penting untuk menghindari penggunaan obat antiinflamasi seperti ibuprofen dan aspirin karena dapat meningkatkan resiko pendarahan. Selanjutnya adalah pemantauan trombosit. Pasien DBD sering mengalami penurunan jumlah trombosit dalam darah yang dapat menyebabkan pendarahan. Dokter akan memantau kadar trombosit pasien secara rutin dan dapat meresepkan transfusi trombosit jika dibutuhkan. Selanjutnya yaitu perawatan tambahan. Beberapa pasien dengan DBD mungkin memerlukan perawatan tambahan seperti transfusi darah atau plasma segar beku jika mereka mengalami pendarahan yang parah atau syok. Perawatan ini harus dilakukan di bawah pengawasan tenaga medis yang berpengalaman. Dan yang terakhir adalah istirahat dan pemantauan. Pasien DBD perlu beristirahat yang cukup untuk membantu tubuh mereka pulih dari infeksi. Mereka juga harus dipantau secara ketat dan dengan tenaga medis untuk mengidentifikasi tanda-tanda komplikasi yang mungkin muncul. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya itu adalah pencegahan DBD yang terdiri dari 3 tingkatan. Nah, yang pertama itu ada pencegahan primer. Pencegahan primer ini upaya untuk mempertahankan orang yang sehat agar tetap sehat atau mencegah orang yang sehat untuk menjadi sakit. Nah, upaya ini dapat dilakukan dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk dan 3M, yaitu menguras bak mandi, menguras bak penampungan air, dan menguras tempat minum hewan peliharaan. Dan jangan lupa untuk menutup rapat tempat penampungan air sehingga tidak dapat diterobos oleh nyamuk dewasa. Yang kedua itu ada pencegahan sekunder yang dapat melakukan diagnosis sedini mungkin dan memberikan pengobatan yang tepat pada penderita demam berdarah Dengue, serta untuk unit pelayanan kesehatan yang menemukan penderita atau tersangka penderita demam berdarah Dengue segera untuk melaporkan ke puskesmas dan dinas kesehatan dalam waktu jam. Selanjutnya yang terakhir itu ada pencegahan tersier. Nah, pencegahan tersier ini dimaksudkan untuk mencegah kematian akibat penyakit demam berdarah Dengue dan melakukan rehabilitasi. Upaya dari ini dapat dilakukan dengan membuat ruang gawat darurat khusus bagi penderita DBD di setiap unit pelayanan kesehatan, terutama di puskesmas, agar penderita dapat penanganan yang lebih baik. Selain itu juga dapat melakukan transfusi darah bagi penderita yang menunjukkan gejala pendarahan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.